Selamat pagi anak-anak. Ini materi yang akan Ibu jelaskan yaitu transformasi komposisi dan sebelumnya kalian telah belajar Nah, hari ini kita akan belajar transformasi komposisi dan inverse. Selamat sore, perkenalkan nama saya Janing Tias Asi dengan NIM 21230110008 akan menjelaskan transformasi komposisi dan inverse. Itu yang pertama yaitu transformasi linear 1-1. Definisi dari transformasi linear 1-1 yaitu jika T merupakan transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W, maka T dikatakan 1-1 jika T memetakan vektor-vektor yang berbeda di V ke vektor-vektor yang berbeda di W. Dengan kata lain, transformasi linear 1-1 juga dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, T merupakan pemetaan dari ruang vektor V ke ruang vektor W yang merupakan transformasi linear 1-1 jika dan hanya jika untuk setiap vektor W merupakan range dari T ada tepat satu vektor V di ruang vektor V, sedemikian sehingga TV sama dengan W. Untuk yang kedua, T merupakan transformasi linear 1-1 yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W jika dan hanya jika TU sama dengan TV, maka U sama dengan V. Untuk gambar yang pertama, ini menunjukkan transformasi linear 1-1. Mengapa dikatakan transformasi linear 1-1? Karena memetakan vektor-vektor yang berbeda di ruang vektor V ke vektor-vektor yang berbeda di ruang vektor W. Berikutnya yaitu gambar 2. Ini menunjukkan bukan transformasi linear 1-1. Mengapa dikatakan bukan transformasi linear 1-1? Karena memetakan dua vektor yang berbeda di ruang vektor V ke satu vektor yang sama di ruang vektor W. Berikutnya yaitu transformasi linear onto. Nah, definisi dari transformasi linear onto yaitu jika T memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W yang merupakan transformasi linear, maka T dikatakan onto atau onto W jika setiap vektor di W, ruang vektor W, merupakan bayangan dari paling sedikit satu vektor di ruang vektor V. Gambar 1 menunjukkan transformasi linear onto. Mengapa dikatakan transformasi linear onto? Karena setiap vektor di W merupakan bayangan dari paling sedikit satu vektor di ruang vektor V. Berikutnya, untuk gambar 2 menunjukkan bukan transformasi linear onto. Mengapa bukan transformasi linear onto? Karena ada satu vektor di ruang vektor W yang bukan bayangan dari paling sedikit satu vektor di ruang vektor V. Mari kita coba exercise 8.2. Tentukan apakah operator matriks yang dinyatakan merupakan transformasi linear 1-1. Untuk yang A, proyeksi ortogonal pada sumbu X di ruang 2. Untuk yang B, merupakan pencerminan terhadap sumbu Y di ruang 2. Untuk yang A, T memetakan dari ruang vektor 2 ke ruang vektor 2 di mana T, X, Y sama dengan X, 0. Kita ambil A sama dengan 8,5 yang merupakan elemen R2.
Kemudian kita ambil B sama dengan 8,3 yang merupakan elemen R2, di mana A tidak sama dengan B. Kemudian kita tentukan TA, di mana T sama dengan T 8,5 ya, yang hasilnya yaitu 8,0. Kemudian kita tentukan juga TB yaitu T 8,3 yang hasilnya yaitu 8,0, di mana TA sama dengan TB. Dari situ A tidak sama dengan B tetapi TA sama dengan TB, maka proyeksi ortogonal pada sumbu X di ruang 2 merupakan transformasi linear yang bukan satu-satu. Oke, itu yang soal kedua yaitu pencerminan terhadap sumbu Y di R2. Kita definisikan terlebih dahulu yaitu T yang memetakan dari R2 ke R2, di mana Tx, Y sama dengan min X, Y. Berikutnya kita ambil sebarang A yaitu X1, Y1 yang merupakan elemen R2. Kemudian B, X2, Y2 ya, Y2 yang merupakan elemen R2 dengan A sama dengan B. Nah, kita peroleh TA yaitu Tx1, Y1 yang hasilnya yaitu min X1, Y1. Kemudian kita tentukan TB yaitu Tx2, Y2 yang hasilnya yaitu min X2, Y2. Karena TA sama dengan TB, maka X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Sehingga diperoleh pencerminan terhadap sumbu Y di R2 merupakan transformasi linear yang satu-satu. Berikutnya yaitu teorema 8.2.1. Jika T merupakan transformasi linear yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W, maka dua pernyataan berikut saling ekuivalen. Untuk yang A yaitu T transformasi linear 1-1, untuk yang B kernel T sama dengan himpunan 0. Oke, berikutnya kita coba latihan exercise 8.2. Tentukan apakah transformasi linear berikut adalah 1-1 dengan menentukan kernelnya dan kemudian menerapkan teorema 8.2.1. Oke, untuk yang nomor 3. A, yaitu T memetakan dari R2 ke R2 di mana Tx, Y sama dengan Y, X. Nah, langkah pertama yang kita cari terlebih dahulu yaitu kernel T. Nah, kita cari dan kita pilih X sama dengan 0, Y sama dengan 0, di mana 0,0 merupakan elemen dari R2. Dan kita cari T 0,0 diperoleh 0,0. Nah, 0,0 ini merupakan elemen dari kernel T, sehingga kita peroleh kernel T sama dengan himpunan dari vektor 0,0. Berdasarkan teorema 8.2.1, maka T yang memetakan dari R2 ke R2 merupakan transformasi linear yang 1-1. Berikutnya yaitu teorema 8.2.2. Jika V dan W merupakan ruang vektor berdimensi hingga dengan dimensi yang sama, dan jika T merupakan transformasi linear, maka pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen. Itu yang pertama, T adalah transformasi linear 1-1. Itu yang kedua, kernel T sama dengan himpunan dari vektor 0. Itu yang C, T adalah transformasi linear untuk. Kita coba contohnya. Tunjukkan bahwa transformasi linear T2 yang merupakan matriks 2 kali 2 dipetakan ke ruang vektor 4 didefinisikan dengan T2 matriks A, B, C, D sama dengan vektor A, B,
C, D. Apakah transformasi linier tersebut satu-satu untuk atau keduanya? Itu yang pertama kita tunjukkan apakah T2 yang memetakan matriks 2x2 ke ruang vektor 4 itu merupakan transformasi linear satu-satu atau tidak. Nah, kita cari kernel T-nya. Ambil A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan 0. Kita peroleh matriks A, B, C, D yaitu matriks 0. Matriks 0 merupakan elemen dari matriks 2x2. Kemudian kita cari T2 dari matriks 0 diperoleh ruang vektor 4 0, 0, 0. Nah, kita peroleh kernel T yaitu himpunan dari vektor 0, 0, 0. Berdasarkan teorema 8.2.1, maka T2 yang memetakan matriks 2x2 ke ruang vektor 4 merupakan transformasi linear 1, 1. Oke, itu yang berikutnya kita tunjukkan apakah T2 matriks 2x2 yang dipetakan ke ruang vektor 4 merupakan transformasi linear untuk kita ambil sebarang A, B, C, D, maka didapatkan setiap A, B, C, D di ruang vektor 4. Sehingga T2 yang memetakan dari matriks 2x2 ke ruang vektor 4 merupakan transformasi linear untuk. Sekian penjelasan dari saya terkait transformasi linear.